Kalau musim hujan seperti ini, urusan air dan sungai ini nampaknya menjadi isu yang sangat banjir menarik. Mudah-mudahan sih dapat dimengerti gitu ya. Manuknya. Manukna kan, kurang Sunda manukna gitu. Kondisi sekarang nih requestan dari Pandang nih pertanyaan nih. Pandang langsung. Coba Pandang. Kiap lah ya. Isinya mah pemerintah itu kekeh, masyarakat juga kekeh. Cuman kekehnya itu belum ketemu, belum kawin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan saya Tris Subianto dan rekan saya Budi Darmawan dalam acara Bercanda Bingkai Perencanaan Daerah, suatu acara yang diusung oleh Bapak Rida. Di Bercanda ini akan banyak mengulas mengenai perencanaan dan pembangunan ya khususnya ya. Serta bagaimana kita akan menyampaikan informasi ini ke masyarakat luas. Betul. Sekali ini saya kedatangan tamu. Ya. Beliau ini, perkenalkan Pak Kang ya enaknya saya panggilnya. Akang boleh. Kang Deli Iman Yang Kertabudi. Pakai yang ya, Kertabudi. Beliau ini adalah Kabid Kepala Bidang di Infrastruktur. Beliau ini juga seorang perencana asli. Dari dulu besar di Bapeda ya? Karena masuknya aja yang Jadi kesannya terpaksa kayaknya Pak. Terpaksa. Sehat Pak Den? Insya Allah sawal Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Pak Den. Ngomong-ngomong nih, kesibukannya apa nih sekarang Kang Den? Seperti bidang perencanaan yang lainnya ya, awal-awal tahun itu kita disibukkan oleh penyusunan dokumen perencanaan RKPD, tapi juga ditambah juga ada RPJMD dan RPJP. Jadi kita siap triple ya? Triple. RKPD, RPJM dan waduh, mantap. Ini saya sudah kumpulkan beberapa pertanyaan, banyak sekali sebenarnya. Siap. Ini 1, 2, 3, karena ada 160 kan. Spesial buat Kang ini kita ringkas aja lah pertanyaannya, jangan terlalu banyak, ini 160 terlalu banyak. Jadi memang seperti biasa kita Patris ya, kita coba angkat isu-isu yang lagi in lah gitu ya hari ini ya. Termasuk kalau musim hujan seperti ini, urusan air dan sungai ini nampaknya menjadi isu yang sangat banjir menarik. Ngeliat sungainya jadi isu yang sangat seksi lah gitu ya. Nah ini wayahna nih kita harus bertanya nih kepada ahlinya nampaknya nih. Atau yang intinya yang ada kewenangan hal itulah mungkin ya, terutama di perencanaan mengenai ya tadi ya isu yang lagi in lah gitu ya. Kebetulan memang kemarin sempat ramai juga problematik banjir dan lain-lain gitu ya. Nah hari ini kita coba angkat isu ini Patris, mikrodas ya. Dan apa namanya, pokoknya aliran sungai dan mungkin ya tadi dari manfaatnya, terus apa namanya problematikanya gitu ya, kalau strategi perencanaan seperti mana ke depannya gitu. Kebetulan alhamdulillah udah bisa hadir lah ini gitu. Manukna Kurang Sunda manukna gitu. Kena laki-laki. Ayo kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Jadi Pak Kabid, ini saya sering dengar ya, apa yang disebut dengan mikrodas Citarum. Ini makhluk apa sebenarnya Pak ini? Itu dia ya. Mikrodas Citarum. Oke. Jadi mikrodas itu sebenarnya singkatan gitu ya, dasnya dari aliran sungai. Jadi sebetulnya mikrodas itu komponen penyusun dari daerah aliran sungai, komponen terkecil, makanya namanya mikro gitu ya. Mungkin pada skala yang lebih kecil itu tingkat desa lah mungkin ya, atau RW gitu. Jadi pada dasarnya kan seluruh daratan di dunia ini dibentuknya dari pegunungan sama lembah ya gitu ya, sampai hulu dan hilir gitu. Nanti kalau ada hujan turun itu nanti akan membentuk suatu wilayah atau cakupan hujan gitu ya, atau catchment area. Nah, itu yang dinamakan das yang paling kecil itu yang namanya das mikro atau mikrodas. Mungkin mudah-mudahan sih
dapat dimengerti gitu ya. Harus ke lapangan ini. Siap. Jalan-jalan. Nanti pas edit aja ya, coba ditampilkan. Kita coba elaborasi ya gambar-gambarnya. Ini mikro apa mikro das Citarum memang produk istilahnya dari Bapeda Kabupaten Bandung ya, atau memang sebetulnya secara ilmu itu sudah ada aturannya di BPDAS ya sebetulnya, tapi mungkin sekarang kita populerkan ya, kita populerkan supaya lebih populer, kita angkat di konteksnya kita menjadi pelopor untuk semakin mempopulerkan. Ya. Mengenai kondisi terkini nih menurut pengamatan Pak Denny nih, kondisi terkini Microdas Citarum di Kabupaten Bandung ini perkembangannya seperti apa? Ya, karena kalau Microdas itu tidak melihat, atau das itu tidak melihat batas wilayah gitu ya, maka Kabupaten Bandung bagian dari suatu das yang besar gitu ya. Kalau di Pulau Jawa itu daerah aliran Sungai Citarum itu merupakan salah satu daerah aliran sungai yang terbesar juga ya, selain mungkin Berantas dan lain-lain. Kabupaten Bandung merupakan bagian dari das besar tersebut gitu ya. Maka dikenal dengan adanya Subdas Citarum Hulu, itu cekungan Bandung sebetulnya gitu ya. Kondisinya Kabupaten Bandung beserta tetangganya di cekungan Bandung itu saling mempengaruhi gitu ya. Buktinya itu misalkan ketika terjadi banjir atau terjadi pembuangan limbah dari hulunya, itu semuanya akan terkumpul di Citarum yang posisinya ada di Kabupaten Bandung. Hulunya di Cisanti, kemudian hilirnya kalau di cekungan Bandung itu di Marga Asih, tetap di Kabupaten Bandung. Jadi kondisinya memang saat ini lagi sakit gitu ya. Citarum kan pernah menjadi salah satu sungai yang terkotor di dunia gitu. Pada saat ini mungkin sudah ada perbaikan lah gitu ya, termasuk juga banjirnya juga sudah ada perbaikan. Tapi itu tidak ada jaminan kalau masyarakatnya sendiri tidak mengenal arti das sesungguhnya gitu. Jadi mungkin apa yang kita bangun sekarang belum tentu bakal berkelanjutan. Ya. Tadi Nindak lanjutin tadi mungkin Pak Kabid nih. Kondisi kita nggak bagus ya, maksudnya dalam artian ya intinya sakit. Sakit tanda seru gitu. Kira-kira apa sih Pak yang paling utama gitu, maksudnya faktor-faktor yang membuat Citarum itu atau das itu sakit gitu ya? Tentunya industri sangat berpengaruh ya, ya. Tapi maksudnya selain itu ada apa lagi sih yang sebetulnya fisik kan hanya dampak dari manusianya gitu ya. Jadi sebetulnya manusianya itu, perilaku manusianya itu yang harus betul-betul sesuai standar pengolahan hidupnya gitu ya. Makanya yang perlu diperbaiki itu kebiasaan hidup manusianya, termasuk aturan-aturan yang mengatur tata kehidupannya dalam memperlakukan lingkungan, terutama air gitu. Jadi itu dampaknya luas ya, tidak hanya industri. Kalau misalkan ada usaha kecil menengah gitu ya, tapi mereka membuang limbah minyak gorengnya ke sungai gitu, itu juga akan menyebabkan sungainya kotor gitu. Terus kebanyakan sih masalahnya adalah kalau pencemaran di Citarum itu adalah karena limbah domestik gitu ya. Rumah tangga berarti Pak ya? Yang paling berat ya? Kalau langsung pernah langsung deh. Jadi memang enak sih ya, langsung nggak usah bersihkan dulu, langsung terjun ke sungai. Tapi kan kita harus tenggang rasa ke teman-temannya yang lain gitu ya. Makanya sakit itu akan menjadi hal yang sangat mudah terjadi. Kesehatan itu menjadi sangat mahal gitu. Itu yang jangka panjangnya gitu. Jangka panjangnya bisa menimbulkan stunting, kemudian kelainan-kelainan karena kesehatan, biaya hidup mahal gitu. Itu yang sebetulnya konsep das ini adalah melambangkan peradaban manusia yang di dalamnya.
Ya. Jadi tadi lebih ke apa Tris, mindset ya. Kalau enggak ya pola attitude ya. Pola gaya hidup dan lain-lain gitu ya. Pola pikir. Begitu sulit SDM-nya gitu ya. Puluhan tahun masih begitu-begitu. Jadi yang agak berat itu. Nah, maaf nih, saya menindaklanjuti yang tadi Pak Kabid nih. Untuk upaya-upaya nih, baik itu bentuk inovasi ataupun program-program yang memang sudah diluncurkan lah atau gitu ya, untuk ya minimal mengurangi hal ini gitu, apa aja Pak kira-kira? Ya sebetulnya program dan kegiatan itu sudah terlaksana sebenarnya gitu ya, tetapi masalahnya tidak termanage dengan baik gitu ya. Program dan kegiatan mungkin ada gitu ya di semua tataran pemerintahan maupun di semua lapisan masyarakat gitu ya. Mereka juga pasti ada upaya untuk mencoba memperbaiki baik tingkat kehidupannya maupun lingkungannya gitu. Tapi perlu diarahkan supaya mereka mengerti arti pengelolaan mikrodas tadi gitu ya. Jadi hidupnya harus betul-betul mengikuti polanya pengelolaan mikrodas gitu. Nah, apa itu mengikuti pola-pola mikrodas? Misalkan di daerah hulu gitu ya, tidak diharamkan untuk bertani gitu ya, atau membangun rumah, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah lingkungan. Misalkan kalau pertanian itu pakai sengketa dong gitu ya. Terus pestisida dikurangin, kan sekarang pupuk juga sudah banyak yang sifatnya organik gitu ya. Terus recycle ekonomi, di recycle gitu ya. Air itu kalau bisa juga di recycle, karena kebutuhan air akan semakin banyak ketika penduduk meningkat gitu. Jadi kalau pada tahapan mikrodas saja sudah termanage, maka pada makronya, pada tingkat besarnya dasnya, insya Allah itu akan tertangani gitu. Jadi insya Allah si Citarum itu akan bening, bersih gitu ya. Bisa diminum bener gitu. Dari awal manajemennya. Nanti mungkin ada semacam parameter di tingkat mikrodas yang harus diukur Pak Budi. Jadi ada misalkan alat ukur yang harus bisa mengukur runoff-nya, tingkat pengendalian airnya gitu. Kemudian tingkat sedimentasinya sudah ada yang mengukur juga. Kemudian biodiversity-nya, tingkat biota ekosistemnya itu juga harus beraneka ragam. Kalau hilang tingkat biotanya, artinya itu lingkungan jelek gitu. Jadi bagaimana mengembalikannya? Nah, kami di Baperida itu sudah mencoba membuat suatu alat murah dan populer gitu ya, dari robotik sebetulnya, namanya Arduino Uno. Itu menggunakan sensor suara gitu ya, ultrasonik. Itu bisa mengukur ketinggian air gitu. Nah, itu hanya 2 jutaan kira-kira biaya untuk membangun itu. Kemudian diaplikasikan dengan Kominfo, kemudian kita bisa pantau dari kejauhan. Itu IoT, jadi IoT. Itu yang menjadi salah satu inovasi Baperida yang pada tahun-tahun yang lalu. Karena inovasi itu kita mendapat penghargaan dari provinsi juga terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, gitu. Penghargaan pembangunan daerah. Nah, kedepannya mungkin secara robotik juga kita akan harapkan ada alat-alat ukur lain yang bisa dikembangkan oleh masyarakat juga gitu, terkait dengan kualitas air, kemudian sedimentasi, ya, biotanya juga. Jadi kalau itu sudah ada informasi monitoringnya, kita bisa mengukur seberapa jauh si upaya itu dapat sudah dilakukan oleh masyarakat tentunya. Makanya nanti mikrodas ini harus juga melibatkan pada tingkat desa, RW dan RT, ada penanggung jawabnya. Jadi RT dan RW itu menjadi penanggung jawab das mikro yang kecil gitu ya. Jadi mereka tidak hanya mempertanggungjawabkan administrasi saja, tetapi juga lingkungannya gitu, itu kira-kira. Mudah-mudahan. Dan itu sudah berjalan ya sampai yang tingkat level terkecil RT. Nah, itu yang menjadi PR kami, karena kami itu sedang memperluas jaringan dulu gitu ya. Sekarang pada tingkat kabupaten sudah ada komitmen bersama komunitas juga. Pak Bupati telah menetapkan timnya gitu ya. Kemudian pada tingkat nasional kami juga mencoba untuk melakukan kampanye publik
terhadap mereka, dan alhamdulillah jaringan sudah terbentuk. Minimal Citarum Hulu nanti mungkin satu das Citarum itu sudah ada penanggung jawab dasnya gitu. Nanti dari das kemudian ke subdas, kemudian ke mikrodasnya masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi tahapan langkah-langkah untuk perbaikan permasalahan hidup sebenarnya gitu ya, hidup secara keseluruhan. Ketika Indonesia Emas itu kita sudah siap dengan berkelanjutannya gitu kira-kira. Ini saya balik lagi nih ke kondisi sekarang nih, requestan dari Pandang nih pertanyaan nih. Pandang langsung. Coba Pandang yang mana ya? Ini kebetulan katanya di daerah ya sekitar, beliau orang Bale Endah Pak. Oh, Bale Endah. Ya sekitaran daerah Korban. Bale Endah ini lagi kena banjir ya, ya katanya. Betul, itu betul. Menurut perspektif Bapak kira-kira apa sih yang jadi penyebab karena kemarin kan udah ada semacam sodetan atau apa Ya, Pak ya. ya. Yang menyebabkan itu apa gitu Pak? Jadi memang apa yang dilakukan oleh orang-orang infrastruktur gitu ya, PU ya kan, atau PU pusat itu dengan membangun terowongan Curug Jompong gitu ya, untuk mempercepat aliran air, kemudian dengan dibangunnya sodetan Cisangkui gitu ya, kan itu sifatnya instan gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah non struktural gitu. Jadi tidak hanya berbentuk infrastruktur, manusianya yang harus dibentuk, kemudian lingkungan lainnya. Nah, masalah di Bale Endah memang wayahna itu siapa? Pandang. Karena itu merupakan simpulnya sungai di Citarum, yang ada Cikapundung anak sungainya, ada Citarik, pertemuan berarti ya Pak ya? Iya, ada Cikeruh, ada Cirasea, itu semuanya ke sana wayahnya. Itu kan dari Sumedang, dari Bandung Barat, dari sebagian Garut juga ada gitu. Jadi nikmatilah sebagai orang hilir. Tapi tidak seperti itu juga gitu ya. Sebetulnya permasalahan ini bisa ditanggulangi dengan konteksnya bahwa semua harus berkiprah gitu ya. Pemerintah harus komitmen, harus ada penertiban, kemudian perubahan fungsi lahan dikendalikan. Wayahnya mungkin Cekungan Bandung ini harus mulai ditahan perkembangannya gitu. Sebagian mungkin harus ada semacam relokasi ke luar yang sifatnya tidak ramah lingkungan di Bandung, karena daya tampung dan daya dukung Cekungan Bandung ini sudah melebihi batasnya. Itu ya, salah satunya mungkin ya. Iya. Jadi tadi sih kalau menurut saya keywordnya Patris, orangnya itu. Iya, budaya. Orang-orangnya itu ya. Budaya. Nah, ini kira-kira apa nih Pak yang tadi ya, selain sosialisasi dan lain-lain, bentuk edukasi nih Pak? Ya, ke masyarakat seuman ini apa sih yang kira-kira harus kita gencarkan lah gitu Pak ke depan seperti apa? Ya, memang tidak bisa langsung semuanya jadi gitu. Saya juga nggak mau seperti hajatan gitu ya. Diresmikan kemudian udah gitu, udahan gitu. Nah, ini memang tahapannya juga panjang gitu ya. Kita harus bikin model dulu yang bagus di mana gitu ya. Model yang mikrodesa di mana, yang sudah kompak, masyarakatnya juga terlibat gitu ya. Kemarin Pak Dr. Dadan dari bidang ekonomi bersama Bu Ramalis juga sudah berencana untuk membangun model itu di Rancaekek gitu ya. Kita akan mendorong supaya muncul penanggung jawab di situ gitu ya, yang memahami mikrodas gitu. Kalau sudah ada model, mungkin akan lebih mudah untuk diduplikasi ke model lainnya. Apalagi kalau secara economically itu berhasil dapat mengurangi permasalahan-permasalahan, nanti model ini akan menjadi model Indonesia ke depannya gitu. Jadi memang Citarum ini menjadi bagian pembelajaran untuk Indonesia. Dari dulu juga saya sudah mendorong itu ke bahwa dengan jumlah penduduk tinggi, kemudian modelnya di hulu gitu, di daerah-daerah ketinggian, itu akan menjadi model-model lainnya di Indonesia, karena di Indonesia belum semuanya seperti Bandung dan Citarumnya gitu. Nah, itu yang akan menjadi pembelajaran yang mahal mungkin, Bandung dulu gitu ya, baru yang lainnya gitu kira-kira. Saya lanjut ke dari sekian banyak permasalahan di DAS Pak. Saya coba mengambil salah satu contoh adalah yang mungkin makin hari makin
mengkhawatirkan pencemaran. Pencemaran ya betul. Pencemaran ini apakah sudah dilakukan semacam mitigasi gitu? Sebenarnya untuk Das Citarum permasalahan itu yang utama 1, 2, 3 apa pernah ada ini? Ya itu karena saat ini sudah dibentuk tim Citarum Harum gitu ya. Sebetulnya itu juga ada model yang bisa dimanfaatkan, tapi sebentar lagi tim ini akan berakhir tahun 2025 kalau nggak salah. Jadi model-model penertiban, karena terus terang perusahaan-perusahaan itu belum tentu mereka mengikuti aturan gitu ya. Di lain pihak keterbatasan SDM PPNS-nya dari Pemda sedikit, cuman 1 orang kalau nggak salah. 1 orang untuk 1 kabupaten. Dan pihak juga industri semakin banyak gitu ya. Itu yang menjadi konsen. Mungkin yang penting komitmen dalam hal penanganan limbah industri terutama gitu ya. Kalau masalah limbah domestik itu perlu kerjasama antar kabupaten kota di Cekungan Bandung gitu ya. Terutama komitmen terhadap ODF ya. Jadi sudah bebas dari buang air besar sembarangan gitu. Itu juga lagi didorong oleh provinsi, dan ternyata ada temuan bahwa sebetulnya bukan masalah dia miskin atau tidaknya untuk mengikuti aturan tidak membuang air besar langsung ke sungai, tetapi masalah komitmen dari manusianya. Kami mencontohkan ada program dari NGO terkait dengan perkreditan ada usaha kredit buat penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan sanitasinya, infrastrukturnya gitu. Ternyata yang lebih kaya itu yang lebih susah untuk melunasi gitu, dibanding yang miskin. Artinya kan sebetulnya mungkin nanti pihak desa bisa mendorong itu. Ternyata memang pihak desa juga menyampaikan itu sama. Ternyata bukan masalah kaya atau tidaknya, tapi mungkin perlu disusun regulasi yang bisa ada insentif dan disinsentif terhadap masyarakat yang memang membandel seperti itu kira-kira. Ironis ya adanya ya. Justru yang kaya yang ngebandel. Ya betul. Mungkin di bidang lain juga, makanya mungkin itu bagian dari model yang perlu kita kembangkan nanti di Litbang gitu ya. Jadi masih ada Pak orang kaya yang langsung masih Pak. Itu yang ODF gitu ya. Mungkin karena saking kayanya. Jadi ngebuang yaudah langsung gitu ya. Rumahnya kan di pinggir sungai, buang sampah, buang limbah. Iya. Kadang-kadang orang-orang kita nganggap pembuangan sampah itu sekarang tuh bukan TPS, melainkan sungai. Jadi di infrastruktur itu ada 2 pemerkosaan itu, yang semuanya publik. Jadi masyarakat itu lebih mudah menganggap itu milik mereka secara private gitu ya. Jalan sama sungai. Kalau jalan mah dia seenaknya aja bikin sesuatu di jalan, karena mungkin menganggap gak ada pemiliknya gitu ya. Padahal itu milik bersama gitu ya. Tapi sebetulnya itu akan membuat berbagai macam dampak, bisa penyakit juga sama. Dan sungai itu kan sampah dibuang ke sana, bahkan mayat juga dibuang ke sungai. Itu yang perlu pemahaman dari masyarakat bahwa itu milik bersama loh gitu. Iya. Kalau milik bersama itu kita jaga bersama juga gitu. Tadi untuk strategi nih Pak Den nih, apakah ada pembagian? Maksudnya gini, kita kan untuk Citarum sendiri hulunya di kita ya, di Kertasari. Nah maksud saya, adakah pendekatan misalkan untuk hulu mah harus seperti ini nih, kalau untuk bagian banyak pemukiman seperti ini gitu. Kira-kira apa Pak yang sebenarnya hulu Citarum itu banyak ya, tidak hanya karena Kertasari gitu ya. Karena sungainya aja yang di Cisanti kan, Sungai Citarum, tapi ada yang dari Sumedang hulunya itu, ada yang dari Bandung Barat, yang Cikapundung Bandung Barat. Dan ada yang sebagian kayak Cisunggalah itu dari Garut gitu ya. Nah, tahapan itu sudah dibikin sebenarnya. Apalagi kita sudah punya tata ruang gitu ya. Jadi ada wilayah lindung. Sebetulnya tadi sempat ngobrol sama Patris ya. Terkait dengan sebetulnya masyarakat sekarang, apalagi anak muda itu sudah tidak mengenal lagi nenek moyangnya gitu ya. Sebetulnya makanya kita harus kembali ke flashback ke belakang gitu. Sebetulnya banyak pesan-pesan nenek moyang kita yang
yang tersembunyi disampaikan untuk kepentingan kita di generasi sekarang gitu. Ya, generasi berikutnya. Itu bisa lewat apa? Kalau bahasa Sunda mah jang-jangan gitu ya. Atau pantun atau seni atau budaya gitu ya. Jadi kalau di Sunda itu ada namanya klasifikasi daratan. Pertama pelemahan larangan gitu ya. Itu kalau bahasa tata ruangnya kawasan lindung gitu ya. Sebenarnya dari dulu itu dari zaman nol gini ya, sebelum nol gitu. Kemudian pelemahan tutupan itu kawasan di bawahnya, bawah lindung gitu. Itu yang bisa dibuat pertanian gitu. Kemudian pelemahan baladahan itu kawasan budidaya gitu. Jadi sebetulnya kita sudah punya dari sejak zaman dahulu juga sudah punya, tinggal manusianya gitu. Itulah kira-kira. Sudah terklasifikasi ya gitu ya. Hulu itu harus nanam apa, itu sudah ada koefisiennya kalau secara ilmiah gitu ya. Kemiringannya berapa gitu, seperti itu. Dan harusnya di mana rumah itu di sebelah mana. Dan KBU itu sekarang sebetulnya sudah ada aturan dulu itu 750 meter gitu ya, tapi sekarang mungkin perlu dievaluasi kembali. Yang sekarang terjadi banjir itu dari Sungai Cikapundung salah satunya. Nah, ini mungkin pada ini ada semacam kiat-kiat lah ya. Aduh, kiat pisan. Kiat atau kiat mobil sedan. Kiat. Buatan Korea yang Pak Budi pakai. Kiat. Ya, jadi kiat-kiat untuk istilahnya gimana sih cara menggali partisipasi masyarakat bahwa DAS ini penting gitu, nggak sampai hanya 2025, 2045, mungkin selamanya DAS ini penting gitu. Ya sebetulnya mungkin masyarakat itu ingin terlibat sebenarnya. Kalau masyarakat sudah ada kemauan untuk berpartisipasi, tetapi nyambungkannya itu di mana gitu sebenarnya gitu. Istilahnya mah pemerintah itu kekeh, masyarakat itu kekeh. Cuman keduanya itu belum ketemu, belum kawin gitu. Jadi itu yang mungkin sedang kita dalami. Itu bisa lewat PRA namanya participatory rural appraisal. Jadi melibatkan masyarakat untuk perencanaan, dari mulai perencanaan sampai pembangunannya. Atau juga sebetulnya kita perlu melepaskan atribut dulu gitu ya, mendekatkan dulu konteks permasalahan di lapangannya, baru mungkin kita masuk ke arena regulasinya. Itu yang mungkin yang sedang kita coba di komite Mikrodas yang sudah dibentuk untuk cekungan Bandung ini gitu. Karena tadi kondisi Citarum itu tadi ya, karena dari Jawa Barat berarti ya Pak Den ya, ke Jakarta juga ya. Jakarta juga ya, berarti ya intinya mah kayaknya digarapan semua ini ya, bukan hanya sekedar pemerintah daerah, mungkin ya pemerintah pusat juga terlibat gitu. Nah yang saya sayangkan tadi ya, mudah-mudahan ini ada tindak lanjut nih ke depannya, ternyata sampai tahun 2025 ya Pak. Itu Citarum ya, Citarum Harum. Yang Citarum Harum. Jadi sebetulnya harus ada semacam transisi antara Citarum Harum dengan model berikutnya gitu. Nah model berikutnya sudah dibangun melalui tadi komite Mikrodas tadi. Jadi masing-masing subdas itu ada semacam penanggung jawabnya dasnya itu. Nanti mereka membentuk ke bawahnya sampai Mikrodas. Itu memang volunteer Pak? Atau volunteer asli? Oh volunteer asli. Karena mereka sebetulnya di lapangan sudah berjalan gitu. Berjalan. Jadi justru kita yang mungkin harus merangkul lah gitu ya. Merangkul ya. Karena tadi tuh yang agak susah nih kita cari-cari apa nih. Nggak tahu nih anak muda nih, harusnya anak muda sekarang ini pada ini ya. Nanti kita anak tua itu. Nah, kayak kita udah bisa kalau kita mah gitu ya. Ini saya paling ya udah mulai inilah gitu ya, udah mulai coba diperhitungkan. Karena kan contoh kasus yang kalau udah banjir kan nggak bisa isi bensin kan, buktinya kan punya motor bagus juga CBR atau apa gitu nggak percuma aja gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan media ini pada ini gitu ya,
Pak Tris, kita dapat juga berbagi informasi. Dan memang tujuan utama dari Bercanda itu sendiri itu lebih ke tadi ya. Kalau ada feedback atau apa silakan aja di komen ya di channel kita di YouTube. Di sini. Ya di sini. Di sini. Jadi syukur-syukur tadi ya, partisipasi masyarakat itu bukan hanya sekedar yang memang terkena imbas secara langsung ya. Kadang-kadang kan kita tersadar ketika kita kena gitu. Kalau kena mah jentuing batur iya gitu nya. Nah, seperti itu yang memang kita coba gali dengan coba berbagi informasi gitu ya, dengan melalui media ini ya, untuk diseminasi informasi gitu ke ke semua khalayak lah gitu ya. Patris masih ada yang ditambahkan untuk pertanyaannya? Ini kali ya. Mungkin menambahkan rujak. Tadi menjadi properti malah jadi hilang. Mungkin dulu ada yang disebut ATHG. Apa? ATHG. Oh, ada. T sama H-nya aja. Hambatan dan tantangan untuk menjaga keberlanjutan DAS. Ya. Ini semacam tes. Tes ini. Murni saya nggak ngerti tadi. Nggak ngerti. Jadi hambatan pasti ya. Sama tantangan itu pasti karena memang bahasa mikrodasi ini sebetulnya bahasa yang eksklusif gitu ya. Yes. Termasuk juga dulu kenapa nenek moyang kita menyampaikan pesannya lewat tadi jangjawakan seni dan lain-lain itu karena memang mungkin nenek moyang kita terlalu cerdas gitu ya, sehingga bahasa lewat itu. Kalau dulu kan namanya Patanjala das itu namanya. Jadi arti bahasa Sundanya das itu Patanjala gitu. Patanjala. Ya, jadi itu salah satunya untuk menyampaikan arti dari das ini sendiri, mikrodas ini sendiri. Yang sebetulnya mungkin zaman dulu tuh sudah dirasanya sudah otomatis lewat seni dan lain-lain gitu ya, yang jawaban gitu. Mereka mengikuti aturannya gitu. Tapi kalau sekarang harus secara ilmiah disampaikan. Siap. Ya. Kemudian mudah-mudahan sih dengan adanya masyarakat sudah punya gadget gitu ya, sudah mudah medsos gitu, itu akan lebih mempercepat mereka lebih mengerti terkait dengan artinya mikrodas gitu. Kedepannya mungkin perlu dibikin semacam film gitu ya. Kalau di Korea itu ada model-model film yang bagus ya buat penanganan permasalahan lingkungan secara pemberdayaan masyarakat gitu. Kalau nggak salah film Jirising gitu ya dari Korea. Nggak tahu. Nanti mungkin dilihat aja. Lupa lagi. Jadi menceritakan kasus di hutan, tapi ternyata permasalahannya masalah lingkungan gitu ya. Iya. Nah itu juga perlu diangkat. Jadi tidak hanya pendekatan penyampaian informasinya yang betul. Jadi harus secara populer juga disampaikan supaya anak-anak kita nanti yang sebentar lagi bonus demografi akan datang itu mereka juga sudah merasakan pentingnya pengolahan lingkungan lewat das tadi gitu ya, seperti itu kira-kira. Dan kalau tantangannya ya mungkin kita sebagai orang tuanya mungkin ya bisa menyampaikan ke anak-anaknya terus pesan-pesan itu disampaikan. Yang Pak, saya masih muda. Oh iya. Pesan-pesan itu kan bisa disampaikan seni juga gitu, lewat budayanya juga gitu, itu tantangannya. Jadi sekaligus itu jadi semacam potensi buat mereka juga gitu. Jadi contohnya mungkin Korea atau Jepang gitu ya, mereka bisa mengenalkan makanan lewat seninya gitu ya. Yeah. Kita makanan yang tadi disampaikan Patris sudah pada hilang, pada nggak suka gitu ya, gigana gitu ya. Menjaga tradisi gitu. Ya, misalkan Surandil tahu nggak? Alhamdulillah tuh, berarti sudah tua. Jadi banyak makanan-makanan kalau lihat gitu ya, gerai-gerai, oh itu mah ini aki-aki unggul gitu ya. Atau ininya anak muda mah Koreaan atau gitu ya. Nah, kita mungkin perlu merubah image itu lewat itu, dan seni dan budaya juga sama gitu, menyampaikannya tidak lekang oleh waktu gitu. Karena memang dia hidup di sini bukan di luar negeri gitu. Kemudian masih ada lagi? Ya kalau saya sih tadi ya
terutama nih yang ya Ada waktu. rekan-rekan gitu ya, rekan-rekan bercanda semua gitu ya, sahabat-sahabat bercanda semua. Paling penting tadi ya, kita coba buka apa namanya informasi ini gitu ya, atau isu-isu ini ya tadi, biar kita itu punya rasa memiliki gitu Pak Tris, Pak Den ya, jangan memiliki. Jadi tugas ini sebenarnya nggak bisa pemerintah doang gitu ya Pak Den. Ya, betul. Jadi semua harus terlibat gitu ya, semua harus ikut aktif. Ya minimal kalau di rumah jangan buang sampah atau itu ya Pak ya. Ya. Kasusukan. Jangan buang sampah kasusukan gitu Pak. Ya minimal itulah untuk yang paling kecil ya. Apalagi mungkin kayak tadi lah ikut volunteer dan lain-lain itu memang sudah Ya, betul. ekstra lah gitunya pekerjaannya gitu. Mungkin itu aja Pak Tris. Ini sebelum di closing, sebelum diselesaikan, takutnya Pak Denny ada yang mau disampaikan gitu, semacam closing statement lah Pak Den untuk dari obrolan ini ya, untuk sahabat bercanda semua gitu ya, ataupun untuk kita nih ya, dari perspektif ya mangga itu mau perspektifnya sebagai aparat negara ataupun secara pribadi lah gitu. Jadi deg-degan nih. Silakan Pak Kabit. Ya, mungkin kalau konteks tema hari ini das mikro atau mikrodas gitu ya. Kalau saya sih secara pribadi mungkin mengharapkan semua khalayak itu berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Kalau tadi disampaikan ada semacam inovasi alat yang dibikin itu secara populer gitu ya, dengan biaya yang murah. Mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti oleh adik-adik kita yang dari jurusan elektro ya, ya, betul. atau komunitas elektro kan banyak, saya yakin gitu. Itu bisa membuat alat-alat itu menjadi model, kemudian seperti Cina menjadi produksi massal gitu. Jadi model-model ini harus menjadi milik masyarakat gitu ya, tidak hanya milik suatu golongan gitu, tapi modelnya harus betul-betul melambangkan kegotong royongan masyarakat gitu di dalamnya, termasuk juga mungkin penataan lingkungan gitu ya. Sudah mulai ada keinginan untuk menata lingkungan, kemudian pembukaan lapangan kerja gitu ya, yang sifatnya dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan gitu ya. Kalau Bandung itu kelebihannya dunia alam, bukan dunia gaib. Nah, manfaatkanlah sebesar mungkin, karena terus terang ke depan itu yang mahal itu air dan pangan gitu ya. Airnya manfaatkan sebaik mungkin, kemudian pangannya manfaatkan sebaik mungkin. Itu bisa dikemas dalam bentuk pariwisata gitu, wisata, seni, budaya gitu. Kedepannya kita akan hidup mungkin ya, cita-citanya ke depan itu seperti yang digambarkan di AI yang saya bikin nanti. Kita bermukim di tempat yang kita namakan surga Bandung. Insya Allah. Siap, insya Allah tercapai. Cukup? Gitu Pak Tris? Ada lagi? Mau nyanyi? Nyanyi dulu. Bukan kita aja ya yang ngobrol, tapi ada juga rekan-rekan perencana yang lain gitu ya. Ya tadi ya, yang juga ikut menyimak, termasuk ada Gen Z juga nih. Jadi mudah-mudahan jadi semacam bekal lah gitu ya, bekal ke depan, sehingga apa yang coba kita garap di pemerintahan gitu ya, itu bisa dapat dukungan, dapat terlaksana gitu ya ke depannya. Kebetulan memang kita juga lagi menyusun yang 20 tahunan ya Pak Den ya. Tadi yang dari Pak Denny bilang RPJP. Nah ini juga jadi isu-isu yang memang concern kita lah gitu ya ke depan, terutama ketersediaan air gitu ya, kondisi alam gitu ya, keberlanjutan alam dan lain-lain. Itu Pak Tris, mangga di closing ke Pak Tris ya. Terima kasih Pak Denny atas waktunya, sudah diganggu, sudah mau memberikan semacam ilmu atau apapun yang Pak Denny kuasai. Mudah-mudahan ini semua berguna buat sahabat bercanda. Sekali lagi terima kasih Pak Denny. Sampai jumpa lagi di topik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.